Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu kelas 7. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti PBM kita hari ini. Materi kita hari ini adalah bentuk aljabar dengan subbabnya yaitu suku-suku sejenis pada aljabar dan penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, yang pertama dulu suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis ini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama yaitu variabel atau hurufnya sama. Buat yang mungkin udah lupa variabel itu apa, variabel itu adalah huruf pada aljabar, itu kita sebut dengan variabel. Yang pertama variabelnya harus sama, dan yang kedua pangkat variabelnya harus sama. Contoh, perhatikan bentuk aljabar berikut. Min 7x kuadrat tambah 5x tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 8. Nah, sekarang kita mau mengelompokkannya berdasarkan yang sejenis. Yang sejenis tadi variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Berarti min 7x kuadrat min 7x kuadrat ini sejenis sama siapa? Kita lihat yang punya x kuadrat juga mana nih? Yang punya x kuadrat juga di sini. Suku yang punya x kuadrat juga. 2x kuadrat ya. Nah, berarti min 7x kuadrat itu sejenis sama 2x kuadrat. Kemudian 5x. 5x sejenis sama siapa? Kita lihat yang punya variabelnya juga x. Yang punya variabelnya juga x pada bentuk aljabar ini. Min 3x ya. Nah, berarti ini sejenis nih, 2. 8 sejenis sama siapa, Bu? Ada nggak temennya yang lain di sini? Yang juga berbentuk konstanta atau angka. 8 ini kan konstanta namanya ya. 8 ini adalah konstanta. Nggak ada ya, berarti 8 tidak ada temannya yang sejenis sama dia. Tidak ada suku sejenisnya yang 8 ini. Bentuk aljabar di atas tadi kan udah Ibu bahas ya, sekarang kita bahas lagi. Bentuk aljabar di atas terdiri dari 5 suku yaitu min 7x kuadrat, 5x, 2x kuadrat, min 3x, dan 8. Suku-suku sejenisnya yaitu, nah ini tadi, min 7x kuadrat dan 2x. Kenapa? Karena sama-sama variabelnya adalah x kuadrat. Kan tadi syaratnya variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Yang kedua 5x dan min 3x. Jadi kalau min 7x kuadrat kok nggak sejenis dengan 5x, Bu? Karena pangkat variabelnya tidak sama. Jadi yang ini yang sejenis ini. Min 7x kuadrat dan 2x kuadrat, 5x dan min 3x. Contoh soal berikutnya, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. 9k tambah 8m kurang 4km kurang 15k tambah 7km. Kalau kamu misalnya pusing mungkin ngeliat huruf-hurufnya banyak-banyak ya. Sebenarnya mengelompokkan suku-suku sejenis itu gampang sekali. Kita cuman menyamakan yang mana yang variabelnya sama dan yang pangkat variabelnya sama. Udah itu aja. Jadi kalau 9k pasti sejenis sama yang pakai k juga. Berarti min 15k. 8m sejenis sama. Ada nggak yang pakai m di sini? Nggak ada ya. Berarti 8m nggak ada temannya yang sejenis sama dia. Terus min 4km sejenis sama 7km. Udah itu aja. Nah, ini yang B. Jawab, suku-suku sejenis pada 9k tambah 8m kurang 4km kurang 15k tambah 7km adalah nih 9k dan min 15k. Tadi udah Ibu bilang tadi ya. Ini 9k, kita cari juga yang pakai k mana? Min 15k. Terus m, ada nggak yang pakai m di sini? Ada yang pakai KM, Bu? Oh, nggak bisa. Dia kalau ini 8M, kita harus juga cari yang suku, yang variabelnya cuman M aja. Kemudian di sini ada min 4KM, ada nggak yang pakai KM? Ada, yaitu 7KM. Nah, berarti ini nih temennya nih.
min 4 km dan 7 km. Min 4 km dan 7 km. Suku-suku yang sejenis pada 7P kuadrat kurang 8P kuadrat Q kurang 11P kuadrat tambah P kuadrat Q tambah 12PQ kuadrat adalah, nah ini dulu. Kita lihat di sini ada 7P kuadrat. 7P kuadrat, ada nggak di bentuk aljabar ini yang punya P kuadrat juga? 7P kuadrat. Ada ya, yaitu min 11P kuadrat. Tandanya ini wajib kamu bawa ya, kalau kamu mengelompokkannya, kamu harus bilang 7P kuadrat sejenis dengan min 11P kuadrat. Harus dibawa min 11-nya, tanda min ini wajib dibawa. Nah, ini 7P kuadrat dan min 11P kuadrat. Kemudian mana lagi? Ini kita punya 8 min 8P kuadrat Q. Ada nggak di sini sukunya yang punya P kuadrat Q? Suku pada bentuk aljabar ini yang variabelnya P kuadrat Q mana? Ada ya, yaitu ini. Ini P kuadrat Q. Ini min 8P kuadrat Q dengan P kuadrat Q. Oke, ini sejenis ini. Min 8P kuadrat Q dan P kuadrat Q. Kalau dia tidak punya koefisien di sini, ini kan nggak punya koefisien ya, berarti koefisiennya adalah 1. Kemarin udah dibahas kan? Kalau dia tidak punya koefisien, kalau tidak dituliskan koefisiennya, berarti koefisiennya adalah 1. Karena pada aljabar, koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, ini gimana, Bu? Ini 12PQ kuadrat. Ada nggak yang punya variabel? Ada suku di sini yang punya variabelnya PQ kuadrat nggak? Nggak ada ya, berarti ini tidak ada temannya. Jadi yang kita kelompokkan yang sejenis adalah 7P kuadrat dan min 11P kuadrat. Kemudian min 8P kuadrat Q dan P kuadrat Q. Oke. Nomor 2, apakah 5x pangkat 3y kuadrat dan min 5x pangkat 3y pangkat 4 merupakan suku sejenis? Ingat, suku sejenis tadi syaratnya apa? Variabelnya sama, pangkat pada variabelnya juga sama. Ini sama nggak pangkat pada variabelnya? Ini x pangkat 3, udah sama-sama x pangkat 3 nih. Tapi ini y pangkat 2, yang ini kasih warnanya yang berbeda ya. Yang ini y pangkat 4. Nah, berarti dia tidak sejenis karena pangkat pada variabel y-nya berbeda. Dia terdiri dari susunan variabel yang sama yaitu x dan y, tetapi pangkat dari y-nya berbeda. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 4. Berarti dia tidak sejenis. Jadi kalau sejenis benar-benar harus persis sama, variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Yang beda cuman koefisiennya aja. Atau angka di depan variabelnya aja yang beda. Oke, paham ya, Nak? Kita masuk subbab yang kedua, yaitu penyederhanaan bentuk aljabar. Syarat suatu bentuk aljabar dapat disederhanakan. Yang pertama, suku-sukunya sejenis atau dia sama-sama konstanta. Konstanta dengan konstanta atau yang sejenis suku-sukunya. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut ini. A 4B tambah 2B. 4B tambah 2B. Jadi penyederhanaan aljabar ini sebenarnya mirip seperti operasi bilangan bulat, cuman kita tambah huruf-huruf aja di belakang. Ya. Jadi kalau ini 4B dan 2B kan udah sejenis, udah sama-sama B. Berarti bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 6B. Bukan 6B kuadrat ya. Jadi kamu cuma menambahkan bilangannya di depannya aja. 4 tambah 2, 6. Ya udah karena dia sama-sama. Karena ada B-nya berarti 6B gitu. Ibaratnya ini 4 belimbing ditambah 2 belimbing. Jadinya kita punya 6 belimbing. Ya. Yang B lagi 7M tambah 2M kurang 4M. Nah, ini kan sejenis nih, sama-sama M.
Berarti bisa kita sederhanakan. 7 ditambah 2, 9. 9 kurang 4, 5. Berarti hasilnya adalah 5M. Ini 5M ya. 5M. Jadi kalau dia udah sejenis, sekali lagi Ibu ulang, kalau kita lihat di sini kalau variabelnya ini udah sama, sejenis, berarti dia bisa kita operasikan. Kita operasikan aja angka di depannya, ini 7 tambah 2, 9. 9 kurang 4, 5. Terus kita tambah aja M di belakang. Gitu. Ibaratnya ini 7 mangga ditambah 2 mangga, berarti kita punya 9 mangga. Dikurang 4 mangga, jadi 5 mangga. M ini kita misalkan mangga gitu ya.